Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih membahas lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety yang murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya dalam menghadapi gangguan asam lambung, GERD beserta anxiety ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang sudah sembuh ya, yang sudah membaik dan sembuh ya, bisa bagi tips-tipsnya ya di kolom komentar ya, untuk membantu teman-teman yang lainnya yang masih berjuang menuju kesembuhan ya. Untuk teman-teman yang masih berjuang, jangan berkecil hati. Insya Allah nanti teman-teman juga akan menyusul membaik dan sembuh. Amin ya robbal alamin. Untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya ya teman-teman ya, karena ada beberapa dan agak banyak juga ya pertanyaan yang belum saya jawab ya, atau belum saya respon. Ada yang sudah saya jawab, ada yang belum ya teman-teman ya. Mohon dimaklumi karena keterbatasan waktu saya. Jadi untuk menyingkat durasinya ya, langsung saja teman-teman ya. Ini dari akunnya Arek Kun. Air liur saya berlebih, apakah ini karena asam lambung Mas? Bisa jadi ya, untuk air liur yang berlebih ya, bisa jadi karena asam lambung, bisa jadi ya teman-teman, karena pada saat kita itu mengalami gangguan asam lambung itu biasanya itu disertai juga kita itu dengan mengeluarkan air liur yang banyak ya. Nah, pada saat air liur kita banyak ya, kalau saya itu biasakan saya itu untuk makan ya teman-teman ya, untuk makan apapun itu ya, cemilan atau apa gitu ya, yang tentunya aman buat lambung ya. Bisa nasi atau nasi lah satu kepel begini ya, atau setengah kepel gitu. Kalau udah terasa air liur banyak itu biasanya saya itu makan nasi ya. Tapi bisa jadi juga ada faktor lain ya, karena gangguan lain bisa jadi. Tapi pada saat saya terkena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety juga kadang seperti itu ya teman-teman, merasakan kok air liur saya itu banyak gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk akunnya Arekun ini ya, air liur saya berlebih, apakah ini karena asam lambung Mas? Bisa jadi ya. Nah, tentunya teman-teman juga sudah memeriksakan ke dokter ya. Jadi kalau teman-teman ada merasa yang aneh dalam tubuh teman-teman ya, saya sarankan untuk periksakan ke dokter dulu ya, karena sensasi-sensasi dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety juga bisa karena faktor lain juga ya teman-teman ya. Oke, langsung lanjut lagi dari akunnya Wawang Rilmi. Saya ngos-ngosannya masih bandel. Kalau udah ngos-ngosan mulut asem ya. Jadi itu ada pengaruhnya juga ya, karena gangguan asam lambung, GERD-nya kita itu belum sepenuhnya pulih ya. Jadi masih suka ngos-ngosan itu ya, karena kita itu belum pulih sepenuhnya ya, dari tenaganya ya, dari cara kita itu beraktivitas juga masih terbatas ya teman-teman ya. Dan itu juga menjadikan kita itu kan tidak terbiasa ya teman-teman ya. Jadi melatihnya itu ya dengan kita itu berlatih terus. Contoh misalkan untuk jalan kaki gitu ya, itu yang saya lakukan itu seperti itu, untuk jalan kaki rutin gitu ya, pagi, sore gitu ya teman-teman ya. Ada juga teman-teman yang sudah bisa beraktivitas walaupun belum berat ya, ringan ya, itu biasakan seperti itu. Karena untuk melatih ya, untuk melatih diri kita ya, supaya tidak terlalu lama dengan dengan tidak bergerak gitu ya, artinya dengan santai-santai saja gitu ya, jangan terlalu lama seperti itu, karena nanti juga itu akan berpengaruh ya, akan berefek ya. Kalau kita itu melatih terus ya teman-teman, melatih terus, melatih dan melatih, insya Allah nanti akan terbiasa ya teman-teman ya. Dan nanti kalau teman-teman gangguan asam lambungnya, GERD-nya itu sudah semakin membaik, ini ngos-ngosannya juga akan sedikit demi sedikit itu akan hilang ya teman-teman. Saya pun dulu seperti itu. Kalau mulut asam itu kemungkinan itu asam lambung itu yang masih suka naik ya ke tenggorokan, itu biasanya juga seperti itu dulu yang saya rasakan ya. Jadi jangan terlalu panik, jangan terlalu cemas ya. Tentunya teman-teman sudah pernah memeriksakan diri ke dokter ya, tidak ada gangguan lain ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Sarman Sarman. Saya 3 bulan terakhir ini merasakan kelingan, keringat dingin, rasa cemas yang berlebih, ketakutan akan kematian, bahkan dengar suara burung, mitos aja langsung timbul pikiran negatif. Tapi setelah saya sering nonton video mengenai GERD dan anxiety, saya coba tenang dan lawan kecemasan, meskipun masih ada rasa itu dan ketakutan itu. Saya coba terapkan makan teratur dan tidur teratur, tapi saya pribadi tidak mengkonsumsi obat dokter, cuma minum kunyit kuning dan kunyit putih temulawak direbus
alhamdulillah perlahan berangsur membaik. Alhamdulillah ya, bagus ya teman-teman ya. Jadi di sini itu saya tidak berbicara masalah obat juga ya teman-teman, karena obat pun itu tak akan bisa maksimal kalau tidak diimbangi dengan pola hidup sehat kita, pola makan yang teratur kita, dan pola pikir yang positif kita ya teman-teman. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena saya dulu juga di tahun pertama itu ya, saya itu juga sibuk mencari obat ini, obat itu, obat ini, obat itu, tanpa saya membarengi dengan 3P itu juga rasanya itu tidak maksimal ya teman-teman. Dan ketika saya mengkonsumsi obat ya, ini tidak bisa disamakan ya antara saya dan teman-teman. Bahkan ini yang dari akunnya Sarman aja tidak mengkonsumsi obat, dia hanya pakai herbal seperti itu dan cocok ya, itu juga mungkin saja bisa terjadi kesembuhan ya, mungkin sekali ya teman-teman ya, mungkin sekali ya. Karena apa teman-teman ya? Karena gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini banyak sekali metode-metode bisa sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Ada yang berobat medis, ada yang berobat herbal, ada yang hanya menerapkan pola hidup sehat ya teman-teman ya. Karena memang ya kondisi kita itu masing-masing itu berbeda, dan jenis obat pun atau jenis herbal pun juga ada yang cocok buat saya, ada yang nggak cocok buat saya gitu ya teman-teman, sama seperti teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, untuk masalah obat, mau obat yang medis ya, obat dari dokter maupun herbal, atau obat-obatan apa namanya herbal yang sudah terkenal atau apa ya teman-teman ya, intinya ya tanpa dibarengi dengan 3P ya, dengan pola hidup sehat, dengan pola makan yang teratur, dengan pola pikir yang positif ya, tentunya itu tidak bisa maksimal ya. Jadi apapun obatnya ya teman-teman, baik obat dokter, obat herbal ya teman-teman, biasakan atau barengi dengan 3P itu, insya Allah juga hasilnya akan maksimal ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Umi Kulsum ya. Assalamualaikum Mas, Waalaikumsalam Mas, gimana mengatasi kaki terasa berat dan rada kram tapi cuma di sebelah kiri, gimana solusinya? Solusinya ya, kalau kaki kram agak berat ya, latih untuk tetap berjalan ya teman-teman ya. Karena saya dulu itu seperti itu ya, kadang kaki kiri, kadang kaki kanan itu terasa berat ya. Itu saya itu ya biasakan gitu ya, saya biasakan untuk tetap bergerak gitu ya, minimal itu jalan kaki ya. Menurut saya waktu itu ya, untuk jalan kaki itu kan untuk melancarkan peredaran darah gitu ya. Jadi nanti akan semakin hari kita itu melakukan hal tersebut ya, melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, entah itu jalan kaki atau aktivitas apa, yang penting buat gerak badan ya, insya Allah itu akan semakin membaik ya, akan semakin apa namanya lancar peredaran darahnya gitu ya. Jadi untuk kaki yang terasa berat ya, usahakan untuk tetap gerak ya, supaya apa, peredaran darah tetap bisa lancar ya. Lanjut lagi dari akunnya Ragil Aris. Betul banget Mas, kalau melihat postingan-postingan sensasi yang nggak kita rasakan jadi dipikirin, malah jadinya timbul persis kayak aku. Oh iya ya. Jadi begini, jadi untuk kita itu bergabung dengan grup-grup tertentu ya, grup-grup grup-grup asam lambung, GERD, anxiety, atau grup-grup yang teman-teman ikuti itu ya. Kalau memang teman-teman itu anxiety-nya masih tinggi ya, memang ini agak gimana ya. Di sisi lain kita juga membutuhkan informasi-informasi juga ya. Di sisi lain juga kita bisa sharing ya. Tapi ada kalanya kita itu kadang terpicu atau ke-trigger gitu ya, dengan postingan-postingan yang ekstrim gitu ya, tiba-tiba wah saya merasakan ini itu dan sebagainya, dan itu seperti kita itu ke bawah. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman yang anxiety-nya masih tinggi ya, dibatasi dulu. Nanti kalau anxiety-nya sudah semakin bisa terkendali, nggak apa-apa ikut gabung lagi ke grup-grup itu gitu ya. Dulu saya itu ikut gabung ke grup gitu ya, awalnya ya memang saya rasa itu wah ini saya jadi banyak temennya gitu ya. Wah ini, oh ternyata ini seperti ini, oh sensasinya sama seperti ini, seperti itu gitu ya. Tapi anxiety saya itu masih tinggi, jadi pada saat tiba-tiba ada yang posting dengan keluhan yang ekstrim itu ya, wah itu seperti ke bawah, waduh malah kayak sudah membaik kok, kayak
jadi kumat lagi gitu. Saya juga pernah merasakan hal seperti itu ya. Jadi untuk teman-teman ya yang belum siap ya, itu ya batasi dulu saja ya. Nanti nggak apa-apa teman-teman itu mau ikut gabung lagi untuk mendapatkan informasi-informasi yang positif ya, sudah bisa mengambil mana yang harus kita ambil ya yang positifnya gitu ya, mana yang apa namanya jangan diambil gitu. Itu nanti teman-teman nggak apa-apa ikut lagi ya teman-teman ya. Nah lanjut lagi ya, dari akunnya Ahmad Muhrodin ya, mengatasi sempoyongan tiap hari mas caranya gitu ya. Di video-video saya sebelumnya banyak sekali pengalaman-pengalaman saya yang sudah saya bagi ya mengenai sempoyongan, keliengan, badan goyang gitu ya. Dan ini tentunya kita harus tahu sumbernya dari mana. Tentunya dengan teman-teman itu memeriksakan diri dulu ke dokter ya, karena setelah kita nanti tahu sumbernya bahwa itu dari gangguan asam lambung, dari GERD-nya ya. Nanti kalau gangguan asam lambung, GERD dan anxiety-nya gitu ya sudah membaik ya, insya Allah nanti sempoyongan, keliengan juga akan semakin berkurang ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Rika Anggia Mayangsari ya. Kak mau tanya, 4 tahun ke belakang saya sakit asam lambung sampai keluar banyak sensasi, lebih kebisikan dan ketakutan. Mau mandi, mau ngapa-ngapain takut, sampai berobat ke dokter, ke kampung dan lain-lain. Sampai sekitar 7-8 bulanan saya membaik meskipun belum sepenuhnya. Tapi sekarang saya selamnya kambuh lagi. Sekarang lebih ke dada beratnya, ulu hati sakit, dada berat sekali, ke punggung juga sakit, jalan kaki lemes, ulu hati nggak nyaman, sekali serasa mau pingsan, sensasinya lebih fokus ke rasa sakit yang saya rasa kalau yang sekarang. Kalau dulu itu ketakutan luar saja, nggak merasa ada berat, nggak merasa dada berat, nafas berat. Itu akibat dari apa ya kak? Sekarang saya sensasinya begini, cemas dan takut, nggak karu-karuan, seperti tidak nyaman dengan rasa sakit yang saya rasa. Sudah 1 bulan lebih saya masih belum bisa beraktivitas berat kak, jalan kaki juga mudah capek dan ke dada nggak enak ya. Wah ini komplit sekali ya. Jadi 4 tahun ke belakang ya, tentunya sudah 4 tahun itu kan sudah banyak mengalami berbagai macam sensasi ya. Dan untuk gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini kan perlu pemahaman juga ya, bahwa untuk gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ketika kita juga sudah merasa membaik ya, kita sudah merasa membaik, kita itu jangan sampai terlena ya teman-teman ya. Karena dulu pun saya begitu, oh saya udah membaik, saya itu terlena gitu, untuk menjaga 3P-nya itu terlena, dan akhirnya seperti kayak ngulang lagi, balik lagi, dan balik lagi seperti itu. Bahkan orang yang sudah sembuh pun itu juga ada kemungkinan kumat lagi atau kambuh lagi. Jadi di sini ya penting sekali ya teman-teman ya, untuk kita-kita yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety pastinya tahu lah ya teman-teman ya pemicunya ya, pemicunya. Jadi untuk awal-awal biasanya kita kebingungan ya, kita tidak tahu kenapa kita kumat, kenapa sensasi ini muncul lagi, itu tidak tahu yaitu dari mana. Tapi kalau kita amati pada diri kita sendiri ya, kalau kita terus cermati, kita terus amati ya, oh saya kok begini, kemarin sudah hilang kok begini, amati lagi apakah dari pola hidup sehatnya yang kurang teratur, atau pola makannya juga yang kurang teratur, atau pola pikirnya yang kembali lagi apa namanya berpikiran yang enggak gitu ya. Karena ini rentan sekali ya teman-teman, ketika kita sudah membaik ya, anxiety kita, kecemasan kita itu masih belum sepenuhnya juga membaik ya, itu juga sedikit saja ada pemicu itu bisa menyebabkan kambuh atau kumat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dulu saya pernah merasakan hal seperti itu. Sekarang pun ketika saya sudah sembuh pun saya tetap menjaga ya yang namanya 3P, sebisa mungkin, semaksimal mungkin tetap saya jaga. Karena apa teman-teman ya, untuk kesembuhan yang baru-baru ya teman-teman, saya bilang baru-baru gitu ya, karena ini kan prosesnya itu kan panjang ya. Jadi ketika sudah membaik juga bisa kumat lagi, ketika sudah sembuh pun bisa kumat lagi. Jadi saya juga masih terapkan yang namanya 3P semaksimal mungkin ya teman-teman ya, walaupun tidak seketat seperti dulu, yang artinya masalah makanan juga, masalah apa, walaupun sekarang dalam pekerjaan kan berpikir banyak ini itu dan sebagainya, istirahat juga kurang, tapi saya usahakan tetap 3P itu tetap saya jalankan ya teman-teman ya. Jadi kenapa bisa terjadi seperti itu ya, kok sekarang sensasinya itu lebih ke kayak yang dada berat atau apa ya, itu seperti gini ya teman-teman ya, seperti kita itu mengulang lagi dari awal. Jadi tetap aja itu karena gangguan asam lambung, GERD-nya itu belum sepenuhnya membaik gitu ya, belum sepenuhnya pulih ya. Jadi kapan saja ketika kita itu mengendorkan 3P-nya itu akan
biasanya akan kumat atau kambuh gitu ya. Jadi penting sekali ketika teman-teman itu sudah merasa membaik ya, tetap jaga dulu 3P-nya sampai benar-benar itu nanti kita perlahan sedikit demi sedikit kita sesuaikan ya, masalah makanan kita sesuaikan lagi, sesuaikan lagi, sesuaikan lagi. Jadi ketika teman-teman sudah membaik, oh saya sudah membaik, saya sudah bisa makan apa saja, ya nggak apa-apa, nggak masalah, itu hak teman-teman ya. Tapi apa yang pernah saya alami dan pernah saya jalani, saya juga merasakan hal itu, mengalami hal itu ya. Ternyata, waduh kok kambuh lagi, kok kumat lagi ya. Akhirnya saya menjaga lagi dan alhamdulillah ya terus dan itu saya mulai lagi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan ya menyesuaikan lagi masalah makanan, masalah apanya itu saya menyesuaikan lagi itu sedikit demi sedikit ya teman-teman ya. Jadi kalau ada sensasi yang muncul seperti ini ya teman-teman, kembali lagi ya, terapkan 3P ya secara konsisten ya. Kalau teman-teman sudah merasa nggak kuat, waduh ini kayaknya luar biasa sekali, saya sarankan periksa ke dokter lagi untuk check up lagi ya teman-teman ya. Semoga bisa membantu. Langsung ke akunnya siapa lagi ini? Akunnya Mutiara Zahra ya. 2 hari enakan kemarin sekarang datang. 2 hari enakan kemarin sekarang datang walaupun aduh ini gimana ya, gini disingkat-singkat jadi saya kadang agak susah bacanya ya. 2 hari enakan kemarin sekarang datang walaupun nggak sempat lama cemasnya. Apa kalau terlalu capek bisa tiba-tiba datang cemasnya ya Mas? Saya sudah 3 bulan lebih kena aslam, ini masih awal-awal ya. Parno seperti masuk IGD dan opnam. Alhamdulillah nemu channel Mas Sultan sebulan lebih ini saya udah nggak kayak awal-awal walaupun cemasnya masih sering datang sesekali. Untuk makan saya belum bisa makan sembarangan, jadi masih jaga banget makanannya dan alhamdulillah sekarang bisa beraktivitas lagi. Oh ya maaf teman-teman ya, ini banyak yang disingkat-singkat jadi saya kalau bacanya kurang jelas ya mohon dimaklumi ya teman-teman ya. Jadi ya saya baca senangkepnya saya ya teman-teman ya. Jadi 2 hari enakan kemarin terus datang lagi walaupun nggak lama cemasnya gitu ya. Ya itu sesuatu hal yang wajar dalam proses pemulihan ya teman-teman ya. Karena apa? Dalam proses pemulihan itu ya kenapa saya bilang wajar? Karena kita itu belum bisa sepenuhnya itu mengamati ya pemicu apa yang menyebabkan kita itu kok nggak enak lagi badannya ya. Nah di sini penting sekali untuk teman-teman itu untuk memahami, untuk mengamati di diri teman-teman sendiri gitu ya. Kemarin saya udah 2 hari enakan, kok sekarang kumat lagi. Nah di 2 hari kemarin pada saat masih enakan teman-teman coba perhatikan lagi masalah 3P-nya ya. Untuk pola istirahatnya, pola tidurnya ya, pola hidup sehatnya ini tentunya ya teman-teman ya. Apakah teman-teman berolahraga, apakah teman-teman istirahatnya cukup ya, tidur malamnya cukup, atau terus pola makannya juga teratur dan bagus ya. Untuk makanan-makanan juga masih menjaga ya yang harus dihindari dulu gitu ya teman-teman. Dan untuk pola pikirnya ya teman-teman, ketika dicolek sensasi itu teman-teman itu nggak langsung cemas dan panik gitu ya, coba teman-teman amati itu apakah dari situ ya yang menyebabkan teman-teman itu jadi seperti kumat lagi gitu, kambuh lagi, nggak enak lagi gitu ya teman-teman ya. Dan kalau saya dulu amati seperti itu dan ternyata memang di antara 3 itu saya itu ada gitu ya, oh iya kemarin habis kurang tidur gitu ya, itu bisa menyebabkan badan nggak enak lagi gitu ya teman-teman. Jadi penting sekali untuk teman-teman untuk mengamati, karena teman-teman sendiri yang tahu ya ini pemicunya apa itu teman-teman ya, karena teman-teman yang menjalani gitu, yang menjalani. Kalau saya bercerita berdasarkan pengalaman saya ya teman-teman ya. Oke, amati ya, coba setelah enak ya, setelah sudah merasa enak kok tiba-tiba muncul, amati ya. Pada saat kita itu merasa enak, merasa membaik ya, apakah ada gitu ya dari 3 macam itu ya, 3P itu ada yang teman-teman itu sudah kendorin gitu ya, mungkin bisa dari faktor itu ya teman-teman ya. Oke, langsung lagi ya dari akunnya siapa ini? Dari akunnya Sidki Ahmad, sensasi bikin bingung Mas, tiap hari berpikiran negatif terus, lebih-lebih
Ada sensasi yang nggak hilang-hilang di perut atas kanan, di tulang-tulang iga, rusuk, rasanya kenceng, kaku, begah, kembung sampai ke punggung, pinggang panas, kadang reda sehari muncul lagi, tapi alhamdulillah sudah beraktivitas seperti biasa. Alhamdulillah kalau sudah bisa beraktivitas biasa. Namanya sensasi-sensasi itu muncul lagi gitu ya, bikin bingung, ya itu wajar ya teman-teman. Tapi di sini supaya teman-teman itu nggak bingung ya, ketika muncul sensasi itu, kembali lagi saya sampaikan ke teman-teman bahwa penting sekali teman-teman itu untuk memahami ya, untuk memahami, untuk mengamati kondisi teman-teman sendiri. Saya sudah baik nih. Gimana caranya saya itu untuk mempertahankan posisi ini gitu. Posisi saya sudah membaik, udah jarang sensasi gitu. Gimana cara mempertahankan? Yaitu tetap harus dengan konsisten gitu. 3P-nya tetap masih jalankan saja ya teman-teman, jalankan saja gitu ya. Sampai dengan kita itu benar-benar merasa wah ini benar-benar sudah membaik. Nah itu nanti teman-teman itu akan bisa mengukur gitu ya, akan bisa mengukur. Jangan sampai nanti teman-teman itu sudah merasa membaik baru 2 atau 3 hari, teman-teman itu sudah kendorkan yang 3P-nya. Itu sangat mungkin sekali ya di kedepannya itu akan timbul lagi itu sensasi-sensasi yang sudah hilang ya teman-teman ya. Jadi apa yang saya rasakan waktu itu ya memang seperti itu teman-teman ya. Ketika sudah membaik, muncul lagi sensasi dan bikin saya bingung. Akhirnya ya mau nggak mau saya harus amati saya sendiri gitu ya, perkembangan diri saya sendiri ya. Wah ini pemicunya apa ya. Nanti kalau teman-teman sudah tahu pemicunya ya teman-teman ya, itu gimana ya, akan lebih mudah gitu ya. Wah untuk menjaganya gitu. Wah ini saya sudah enakan nih, sudah membaik nih. Wah ini jangan saya lakukan dulu ini, karena ini bisa nanti menjadi pemicu. Karena pemicu kumat atau pemicu kambuh, pemicu kita itu apa namanya jadi nggak enak lagi, itu masing-masing orang itu berbeda ya, tidak bisa disamakan ya teman-teman. Antara saya dan teman-teman juga bisa saja berbeda. Jadi penting sekali untuk mengamati kondisi kita juga ya. Kenapa kumat ya, pasti ada pemicunya ya. Oke teman-teman ya, teman-teman coba amati ya, tetap jaga 3P-nya ya. Lanjut lagi dari akunnya siapa ini, dari akunnya sebentar, loading ini akunnya siapa lagi, baku begah kembung udah. Terus dari Nur Fitriani ya, Mas kalau malam mau tidur nafas terasa tidak plong, dicoba buat merem malah nafas rasanya kayak mau berhenti, ini kenapa kira-kira ya Mas, apakah karena aslam naik? Bisa saja ya teman-teman ya. Jadi waktu itu dulu saya itu juga pada saat tidur itu kadang merasakan hal seperti itu, dan waktu itu mungkin lambung ini belum sepenuhnya kosong gitu ya. Artinya ketika habis makan ya teman-teman, kenapa dianjurkan itu 2,5 sampai 3 jam ya setelah makan ya, minimalnya ya 2 jam lah teman-teman ya. Saya itu dulu itu setelah makan itu nggak langsung tidur supaya menjaga seperti itu ya teman-teman. Ketika tidur kan kita ada penekanan di perut gitu ya, ada penekanan di perut, dan itu juga memungkinkan itu asam lambung itu kalau GERD-nya kita itu belum sepenuhnya normal itu kan bisa saja reflux gitu ya teman-teman, bisa saja reflux, dan itu bisa mengakibatkan sensasi-sensasi yang bermunculan di area dada biasanya ya teman-teman ya. Jadi saya usahakan pada saat tidur itu saya kosongkan lah, artinya ya sudah makannya udah 2 jam sebelumnya gitu ya teman-teman, itu baru tidur gitu ya teman-teman ya. Dan bisa juga karena memang kecemasannya kita itu masih tinggi ya, jadi bisa saja seperti itu gitu ya. Nafas itu jadi rasanya itu kayak berat gitu ya, kayak mau berhenti gitu ya. Nah itu biasanya kalau kita rasa-rasa gitu ya, kita semakin cemas itu nafas itu kayak semakin kok berat, wah kok kayak berhenti, itu kalau dirasa-rasa akan seperti itu ya. Tapi kalau kita tidak cemasnya itu tidak terlalu tinggi ya, kita wajarin saja, wah ini asam lambung saya ini lagi naik gitu ya. Itu ya ada memang terasa, tapi nggak seperti yang waduh ini kenapa gitu ya teman-teman ya. Jadi penting sekali ya, ini untuk kecemasan yang berlebihnya itu perlu dikendalikan. Jadi terutama pada saat sensasi muncul itu penting sekali ya teman-teman ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupin dulu ya, durasinya sudah panjang ya, pingin menjawab semuanya sebenarnya ya, tapi ya biasalah keterbatasan waktu, dan saya bikin video ini juga
dengan keterbatasan memori HP saya ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi nanti lain kali ya teman-teman ya. Saya doakan teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Jangan lupa 3P-nya ya teman-teman ya. Untuk teman-teman yang sudah membaik dan sudah sembuh ya, tolong bantu di kolom komentar untuk pengalaman-pengalaman dan tips-tipsnya ya teman-teman ya. Karena bisa saja tips dari saya atau pengalaman-pengalaman dari saya itu bisa saja berbeda dengan teman-teman, dan teman-teman itu bisa membantu teman-teman yang lainnya untuk bisa membantu mereka itu bisa cepat pulih gitu ya. Itu kan sesuatu hal yang sangat bagus sekali gitu ya. Semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.